meluaskan syiar ke berbagai penjuru bukan hanya di atas mimbar, mengusung konsep dakwah berbasis pemberdayaan masyarakat. Dompet Duafa menggagas program Sekolah Dai di bawah naungan Korps Dai Dompet Duafa. Berbasis kurikulum yang mencakup aspek agama, personal development, model pemberdayaan ekonomi, hingga pengembangan keahlian sesuai kebutuhan masyarakat. Berlokasi di Depok, bebas biaya, fasilitas berupa asrama serta akomodasi juga diberikan. Berbekal pendidikan selama 4 bulan, para pemuda terpilih siap menempa diri dan mengabdi menjadi agen perubahan di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Maifil Eka Putra dalam online talk show ZTV dalam tema Sekolah Dai atau Sertifikasi Dai. Pemirsa, baru-baru ini lagi trending, banyak dibicarakan orang tentang wacana memberikan sertifikat buat para penceramah. Dan apakah ini akan menjadi polemik berkepanjangan? Nah, sementara itu Dompet Duafa mendirikan Sekolah Dai yang mencetak Dai. Bersama kita di studio sudah ada senior officer dakwah Dompet Duafa, ya, Ustadz Ahmad Pranggono. Kita akan berbincang bersama beliau tentang dakwah di Dompet Duafa dan Sekolah Dai, termasuk apakah pendapat beliau tentang sertifikasi Dai. Kepada Ustadz Ahmad Pranggono, kita minta pandangannya tentang isu yang sedang hangat dibicarakan oleh netizen. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buddha dan juga pemirsa atau sahabat sekalian, mudah-mudahan dimanapun berada mendapatkan selalu ketenangan batin, keceriaan wajah, dan juga nur dalam hatinya. Berbicara tentang dakwah memang tidak akan ada henti-hentinya, karena memang dakwah itu ada banyak varian, ada banyak model, ada banyak gaya, ada yang memang merupakan awalnya di amar ma'ruf ataupun di dalam nahi mungkar. Nah, dengan berbagai macam konsep model yang kita kenal dan kita lihat, itu juga merupakan sebuah warisan ataupun sebuah kekayaan dari variasi budaya dan dakwah yang ada di sekitar kita. Masing-masing dai tentunya memiliki gaya yang berbeda dengan dai yang lain. Ada yang memang gayanya lemah lembut, penuh dengan santun. Ada yang memang gayanya dengan kocak begitu ya, lucu. Ada yang memang gayanya penuh semangat mengobarkan nahi mungkar. Ada yang dakwahnya fardiyah, sendiri-sendiri. Ada yang dakwahnya komunitas. Ada yang dakwahnya dengan membuat program-program seperti Sekolah Dai. Dan di Dompet Duafa kita membuat sebuah model dakwah yang sedikit berbeda dengan model dakwah yang sudah ada. Dakwah kita sebut dengan dakwah pemberdayaan. Di Dompet Duafa menginginkan yang berdaya tidak hanya dari segi knowledge, tidak hanya transfer ilmu, hafal Al-Quran, hafal hadis, itu penting, tapi tidak hanya itu, tetapi lebih pada aspek bagaimana setelah knowledge itu dapat, ilmu itu diberikan, lalu kemudian itu diaplikasikan, diaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak hanya itu, harus nampak hasilnya. Apa yang nampak hasilnya? Dakwah pemberdayaan tersebut. Jadi yang diberdayakan tidak hanya knowledge saja, tetapi juga ekonominya ada di situ, kesehatannya ada di situ. Sehingga ketika dai itu datang, nampaklah perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat yang asalnya ekonominya lemah menjadi kuat. Yang asalnya harus menerima zakat, penerima zakat menjadi muzaki. Jadi from penerima manfaat menjadi muzaki. Itu dakwah-dakwah pemberdayaan. Nah,
ketika kita mencoba mengadopsi sistem tersebut atau masuk ke ranah tersebut, maka sebetulnya yang diperlukan oleh dai tidak hanya kemampuan berretorika, tetapi juga kemampuan bagaimana ekonomi, dia melihat bagaimana ekonomi secara mikro ataupun ekonomi secara makro. Dia melihat bagaimana kesehatan masyarakat yang asalnya mohon maaf ya, buang tinja sembarangan, kemudian dia buang tinjanya sudah mulai di tempat yang seharusnya. Demikian model dai pemberdayaan. Nah, sekarang kalau bicara tentang sertifikasi dai, nah ini sedang hangat-hangatnya udah nih beredar ya. Dan ini juga menjadi diskusi kita sebetulnya di Kaus Dai Dompet Duafa, baik itu di WA group maupun di grup-grup offline ya. Ini menjadi seru dan menarik karena sebelumnya sudah ada juga sertifikasi dai walaupun yang mengeluarkan dari MUI. ya. Nah, beberapa dai kita juga sudah mendapatkan sertifikasi ini. Dan ini rupanya wacana digulirkan kembali dan menimbulkan pro dan kontra yang seru ya. Seru dan membuat kita jadi banyak diskusi. Tapi poinnya adalah penting atau tidak penting, sebetulnya dai itu dilihat tidak pada sertifikasinya saja. Tapi apa aksi nyata yang sudah dia lakukan untuk umat ini. Ya. Itu yang jauh lebih penting sebetulnya daripada hanya selembar kertas bertuliskan sertifikasi dai atau dai bersertifikat. Nah, tinggal yang mengeluarkan siapa nih? Nah, mungkin nanti Cordova juga akan mengeluarkan sertifikat. Jadi ada MUI ya, yang udah duluan gitu ya. Kemudian sekarang ada rencana dari pemerintah. Iya, apakah dari itu Kemenag. tidak tumpang tindih? Kalau menurut Ustadz bagaimana? Ya, memang pada akhirnya menjadi tumpang tindih ya. Kemudian ada aroma-aroma di sana sebetulnya ya. Kan sebetulnya kalau Kemenag dia cukuplah menjadi seorang regulator begitu ya. Dan kan sudah dijalankan oleh MUI. Nah, mungkin barangkali kalau versi saya nih ya, versi saya cukuplah MUI nanti yang membuat sertifikasi, modelnya sertifikasi. Tapi kalau misalnya modelnya adalah bukan sertifikasi ya, itu hanya judul saja misalnya. Artinya hanya pembekalan untuk dai. Entah itu dai-nya dibekali dengan ilmu syariah yang lebih mantap lagi, lebih kuat lagi. Lalu kemudian setelah pembekalan 1 hari atau 2 hari baru dikeluarkan sertifikat. Seperti pada umumnya kalau kita ikut pelatihan gitu kan. Setelah pelatihan itu kan ada sertifikatnya. Karena kalau bicara sertifikasi dai, belajar saja seberapa tahun itu. Iya kan? Kan nggak mungkin tiba-tiba berlatih 3 hari apa seminggu lalu keluar menjadi dai yang bersertifikat. Padahal kita belajar ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih itu perlu bertahun-tahun. Jadi rasa-rasanya kalau hanya sertifikasi dai lalu waktunya hanya sedikit, itu kayaknya jauh panggang daripada api itu seperti yang udah. Iya. Jadi kalau di Dompet Duafa ini Ustadz, mungkin bisa diceritakan dakwah di Dompet Duafa itu seperti apa? Nah, ini yang sedang kita tawarkan opsi lainnya sebetulnya. Jadi di Dompet Duafa itu mengeluarkan sebuah produk atau program dakwah. Nah, dakwahnya adalah dakwah yang bertema, dakwah tematik. Tapi tidak hanya cukup tematik, tapi juga harus aplikatif. Nah, aplikatif itu maksudnya bisa dilakukan, bisa dilihat hasilnya, terukur dan terstruktur. Kemudian dakwahnya juga harus solutif. Jadi bukan berarti dakwah dari satu fragmen ke fragmen yang lain, tapi kemudian bukannya menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah yang baru. Ini kan menjadi problem juga. Di Dompet Duafa kita create ada 3 program unggulan. Yang pertama adalah dakwah internasional. Nah, aktivitasnya adalah pengiriman dai ke luar negeri, disebut dengan dai ambasador. Yang kedua adalah kita buat di masa pandemi ini adalah Cordova Talks. Nah, ini semacam pencerahan ya mengenai topik-topik terkini dan terbaru. Dan event yang sedang akan berjalan ini malam ini, stay tune itu Cordova Talks tentang Islamophobia pasca tragedi 9/11. Nah, kita menghadirkan pembicara-pembicara dari luar negeri, ada imam, ada dari agamawan ya, ada juga dari birokrat, dan juga kita hadirkan mu'alaf yang dia mu'alafnya itu setelah tragedi itu. Lalu yang kedua adalah dakwah nasional. Nah, dakwah nasional ini kita mengirimkan dai-dai ke pelosok.
dai-dai yang siap berjuang, dai-dai yang memiliki kafalah syariah yang bagus, tapi juga motivasi yang tinggi. Karena nggak mudah, udah. Mungkin kalau kita di kota ada sinyal, di sana, waduh, udah masuk sana nggak kedengaran lagi. Nggak kedengaran lagi. Itu kalau laporan itu harus seminggu dulu tuh keluar nyari sinyal, harus laporan. Karena kita harus pantau. Itu dakwah nasional. Dan kita juga ada program namanya Dai Samudra. Nah, kalau Dai Samudra ini udah, ini kan namanya kita kalau dari kapal feri dari satu dermaga ke dermaga yang lain, dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang lain, itu banyak aktivitas ketika penyeberangan itu ya. Ada yang mungkin, ada yang senang musik, ada live music, ada yang senang game, ada yang game. Nah, daripada waktu perjalanan itu, padahal kan ada waktu mustajab, yaitu waktu safar. Maka kita kirimkanlah dai untuk berdakwah di atas kapal feri, disebut dengan Dai Samudra. Nah, itu kalau yang tadi yang kita kirim ke luar pulau atau ke daerah terpencil, namanya disebut dengan dai pemberdaya. Nah, programnya adalah dai tapal batas. Nah, yang ketiga adalah dakwah mu'alaf. Nah, ya dakwah mu'alaf ini kita buat program, ada yang bermukim, ada yang tidak bermukim. Yang bermukim ada di kawasan Bintaro, di Pesantren Mu'alaf Indonesia. Dan kita punya 4 cabang, dan di Mu'alaf ini ada 3 program. Ada layanan pembinaan, ada respon mu'alaf. Jadi kalau ada misalkan ada mu'alaf yang baru mau Islam, lalu kemudian butuh bantuan kita, bisa telepon ke kita. Langsung kita akan kirimkan ustadznya untuk merespon. Untuk merespon dakwah kemu'alafan. Jadi tiga dakwah ini yang semuanya ujung-ujungnya adalah pada dakwah pemberdayaan. Tidak hanya kita membuat mad'u atau masyarakat ini melek terhadap ilmu, ya, knowledge-nya saja, tapi juga bagaimana mereka berdaya secara ekonomi, berdaya secara kemampuan finansial, sehingga menjadi dakwah ini dirasakan oleh masyarakat, bahkan sampai ke apa yang namanya langsung kepada mad'unya, langsung kepada orang yang memang objek dakwahnya. Dan ini adalah program-program yang kita kira dan selalu kita evaluasi. Titik-titiknya pun kita buat sebisa mungkin ya mencapai seluruh kawasan Indonesia, dari mulai pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Ini yang kita buatkan. Dan kita juga kirimkan dai ke luar negeri. Nah, di masa pandemi ini memang kita tidak bisa, maka kita buatkan Islamic Online Course. Nah, jadi kursus online tapi untuk tentang Islam, tapi untuk komunitas yang ada di luar negeri. Ambasador. Betul. Nah, kemarin baru selesai kita di komunitas misi Spanyol. 1 bulan udah. Itu tema diaspora atau juga dinikmati oleh muslim di luar negeri? Itu sebetulnya by request ya. By request. Jadi kalau mau request ada komunitas, boleh tuh. Nanti kita siapkan dai-nya, kita siapkan temanya. Ada beberapa tema ibarat menu makanan itu kayak mau menu apa nih gitu. Tapi biasanya sih tema-tema apa ya yang seru dan aplikatif itu adalah dakwah di masa atau di komunitas marginal, komunitas kecil. Kita biasa mengadakan judulnya itu fikih aqliyat atau fikih minoritas. Itu seru tuh. Mixed marriage salah satunya di situ. Ya kan, bagaimana mempertahankan akidah ketika teman-teman misalkan nawarin whisky, nawarin minuman keras, terus ya cara nolaknya gimana, itu seru tuh. Hal-hal yang kecil tapi sangat berarti ya. Betul. Nah, Ustadz, Cordova itu sendiri itu kapan dibentuk oleh Dompet Duafa? Program Cordova sendiri dibuat atau di-create itu sekitar tahun 2013. 2013 ya. Itu dibuat, asalnya itu program yang dibuat itu adalah program yang memang turunan daripada social development. Nah, jadi di sosial itu kan banyak problemnya ya. Nah, salah satunya adalah problem dakwah. Tapi kita ingin dakwah ini tidak menyasar dakwah seperti pada umumnya. Artinya tidak hanya pandai mengatur kata secara retorika di atas mimbar, tapi bagaimana terjun kepada masyarakat, melihat masyarakat, memapping bagaimana problem-problem yang ada, sehingga dai ini menjadi katalisator perubahan yang betul-betul dirasakan. Maka program yang kita intervensi itu biasanya tidak ada jangka waktu yang cukup lama udah, sehingga kita bisa evaluasi ini efektif atau tidak. Jadi dai harus punya kemampuan melihat, oh ini potensi ekonominya di A, ini yang bisa dilakukan adalah B, sehingga misalnya asalnya satu kawasan itu tidak punya lampu, padam, gelap, lalu kemudian dai kita datang. Nah,
bagaimana dia bisa menghadirkan lampu di situ, sementara PLN tidak menjangkau. Nah, dai di situ mikir, bagaimana caranya tuh biar jadi terang, multifungsi ya. Multifungsi. Sehingga di situ dai kemudian harus merangkul stakeholder yang ada, pemuka-pemuka agama yang ada, instansi pemerintah yang ada. Ketika dia selesai programnya, kawasan itu menjadi bukan hanya terang secara hatinya, tapi emang terang lampunya. Jadi artinya itu yang diberi pembekalan di sekolah dai. Iya, begitu. Jadi sekolah dai boleh Dompet diceritakan Duafa, sekolah dai itu, Sa? Sekolah dai Dompet Duafa ini adalah sebuah program di mana tidak hanya memberikan sertifikasi saja, tetapi juga di situ diberikan sebuah wawasan bahwasanya dakwah itu tidak hanya melulu pada aspek knowledge, tapi bagaimana seorang dai diberikan pertama adalah motivasi dalam berdakwah, dan kedua perjuangan dalam berdakwah, yang ketiga adalah retorika dalam berdakwah. Nah, retorika ini dia harus mampu merangkul semua pemegang kepentingan di satu wilayah. Misalkan bagaimana berdiplomasi dengan pejabat pemerintah, bagaimana melakukan komunikasi efektif dengan para kiai-kiai yang ada di situ, pimpinan pesantren yang ada di situ, juga kepada tokoh-tokoh adat yang ada. Yang ketiga, pembekalan yang kita berikan adalah pemberdayaan ekonomi. Termasuk di sana ada metode-metode seperti PRA. PRA itu bagaimana memapping kawasan. Kawasan itu potensinya apa? Potensi baik itu potensi alam maupun potensi SDM. Lalu kemudian ibarat kalau kita bisnis kan ada roadmap bisnisnya. Nah, di dakwah pemberdayaan ini di sekolah dai juga kita berikan tuh skill bagaimana melihat, memprogram, membuat roadmap dakwah, sehingga ketika dia intervensi apa yang belum terjamah, ketika intervensi apa yang sudah dilakukan, setelah intervensi hasil apa yang bisa diraih. Nah, itu di sekolah dai Dompet Duafa. Artinya yang masuk sekolah dai itu sebelumnya udah dai juga kan ya? Iya. Artinya diberi kemampuan pembekalan baru untuk bisa membuat roadmap itu. Betul. Dan sekaligus istilahnya mendampingi jamaah atau objek dakwahnya. Iya, jadi untuk dai pemberdaya memang harus sudah kedaiannya sudah melekat duluan. Gitu. Jadi nggak lagi bicara ngajarin lagi hadis, ngajarin lagi Quran, udah selesai bab itu. Ya? Udah selesai. Tapi kita move on dari yang hanya sekedar kemampuannya di situ saja. Kita tambahkan dengan kemampuan pemberdayaan. Nah, ini dan unik dan menarik karena tidak semua dai mampu memberdayakan. Artinya lulusan dari sekolah dai ini mereka akan diutus menjadi dai pemberdaya di area-area yang disampaikan Ustaz. Ya, untuk program tapal batas memang nanti dikirim ke wilayah-wilayah 3T tadi ya, terpencil, terluar ya, tersulit sinyal ya, terdepan gitu. Tapi memang di sekolah dai juga kita buat program sekolah dai for eksekutif. Jadi kalau ada juga kalau itu tema-tema tertentu. Jadi dakwah untuk pejabat. Untuk pejabat bisa. Misalkan temanya adalah tema waris. Jadi kita kayak kursus ya. Sekian waktu diberikan untuk eksekutif. Nah, itu juga kita adakan program seperti itu. Nah, untuk yang dekat ini memang sekolah dai pemberdaya ini yang akan kita launching. Ini untuk serapan pada 2021 udah. Jadi setelah dai-nya selesai tugas dinas, lalu kemudian nanti kita serap untuk diterjunkan ke titik-titik. Misalnya 2021 kita ada 20 titik intervensi dakwah di Nusantara, di seluruh Indonesia. Nah, mudah-mudahan dengan demikian Dompet Duafa bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap nilai dakwah dengan strategi yang berbeda. Ya, menarik sekali Ustaz. Mungkin di segmen berikut kita hadirkan dai-nya ya. Nah, ini lebih menarik ya, biar kelihatan bagaimana pengalaman beliau. Iya, dengar ceritanya bagaimana menjadi dai di Dompet Duafa itu. Nah, itu. Iya, pemirsa, kita break sebentar, tetap bersama kami. Di segmen berikut kita akan hadirkan seorang dai Dompet Duafa yang telah melanglang buana berdakwah dari dalam dan luar negeri.
umur 7 tahun dulu orang tua itu teramigrasi ke Kalimantan. Jadi termasuk besar di Kalimantan, di Muara Wahau, sekolah semua di sana. Kemudian merantau karena faktor ekonomi juga, mau lanjut sekolah itu di Wahau kan orang tua tidak mampu. Akhirnya oke lah, saya mungkin mau ngerantau dulu ke Bontang. Jadi 98 saya ke Bontang cari kerjaan. Akhirnya bukan dapat kerjaan yang bagus pada waktu itu, malahan saya memutuskan untuk menikah tahun 2000 itu menikah. Sebelum terjun ke dakwah itu kita ya seperti masyarakat biasa juga, full di laut, pekerjaan, kok dunianya dapat, akhiratnya tidak. Nah, akhirnya 2 tahun kemudian ada yang nawarin, katanya, ayo Pak Indra kita gabung, kita mengajar di masjid, gabung TPA. Insya Allah. Nah, akhirnya saya bergabung tahun 2006 itu mengajar TPA. Awalnya sih agak ragu-ragu, kok dulunya kehidupannya sebelumnya begini, kok harus 80 derajat, harus berbalik kan. Berat sekali proses awalnya itu. Selama masuk ke Pulau Tihi-Tihi ini pengalaman saya. Jadi mereka itu tidak mau diceramain. Dakwah mereka itu maunya dari hati ke hati, sambil ngobrol masalah dunia. Malam itu kita masukin lagi sedikit pemahaman agama. Dede itu ke sini survei apa kebutuhan masyarakat di sini selain pendidikan atau agama. Jadi pada waktu itu saya usulkan memang perahu dakwah. Jadi diputuskan di Malahing itu kita bantu daerah pesisir perahu dakwah 1. Cuma fungsinya untuk semua pulau. Malahing bisa pinjam, Selangan bisa pinjam, cuma fokusnya disimpan di Tihi-Tihi. Tapi kebutuhannya untuk seluruh masyarakat Bontang, pesisir itu kebutuhan. Dan alhamdulillah sangat terbantu sekali dengan adanya perahu dakwah itu. Selain untuk kita ambil penceramah atau hari raya, yang paling sering yaitu ambil air tadi. Karena kemarin kan sempat musim kemarau ini 2 bulan ini, itu paling getol itu dipakai. Hampir 2 hari sekali dipakai masyarakat untuk ambil air. Karena kapasitasnya lebih besar. Kalau ketinting kita bisa pakainya cuma 10, itu pun sudah syarat. Jadi kalau kapal dakwah sampai 60 jerigen. Karena kebutuhan, saya lihat di Tihi-Tihi ini khususnya belum ada yang mau artinya menetap di sini untuk berdakwah. Karena kita tahu masyarakat di sini masih pemahaman keagamannya masih kurang. Sehingga saya terpanggil untuk berdakwah di sini, yaitu berdakwah dari hati ke hati untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Dan yang terutama adalah untuk supaya mereka berubah menjadi yang lebih baik. Saya berharap kepada semua orang untuk tidak takut berbagi kepada sesama.
bersama saya Mahfil Eka Putra dalam online talk show ZTV dalam tema sekolah dai atau sertifikasi dai. Seperti janji kami tadi, di segmen ini kita akan berbincang dengan satu narasumber lagi, yaitu salah seorang dai dari Korps Dai Dompet Duafa, yaitu Ustadz Budi Budiman. Nah, sebelum ke Ustadz Budi Budiman ini, Ustadz Ahmad ini Cordova ini kan dari tahun 2013 ya. Ya. Kira-kira alumninya atau alumni dai-nya udah seberapa banyak dari 2013? Dari 2013 dai yang terafiliasi ke Korps Dai Dompet Duafa ada sekitar 230 sekitar itu ya. Iya. Karena ada yang memang masih berafiliasi, ada yang memang sudah tidak lagi. Beliau mungkin gabung dengan yang lain. Tapi dari semua yang ada itu lumayan besar. Artinya kalau jamaah ingin dai model seperti apa, kita punya stoknya. Oke. Artinya walaupun sudah tidak terafiliasi, kapanpun bisa tetap dipanggil ya. Tetap bisa. Jadi kita kan hubungannya ada hubungan batin ya. Iya. Di mana ketika ada program sudah pakai rompinya Dompet Duafa, itu kan sudah menjadi bagian daripada Dompet Duafa. Jadi kalau ada jamaah misalkan ingin dai yang bisa memimpin tahlil, kita punya. Seperti Ustadz Budi nih. Dai yang misalnya ingin memimpin Sakatul Maut, nah itu kita ada dai-nya. Ada yang dai yang bisa menyanyi ya, menyanyi nasyid gitu ya. Kita punya juga dai. Jadi berbagai macam kalangan kita punya. Oke. Kalau sekarang yang aktif berapa? Nah, yang aktif ini kan tergantung programnya. Ya, programnya. Nah, jadi ada program dai ambassador, saya bilang tadi ada dai tapal batas, ya kan, ada mualaf. Itu tergantung programnya. Sementara yang program yang sedang jalan saat ini baru 3 ini. Nah, ambassador itu kan sedang lockdown. Siap diganti dengan kursus online. Kursus online, kemudian Cordova Talk. Nah, sementara yang aktif dalam program sekarang ya, yang sedang berjalan itu ada sekitar 30 dai. 30 dai. Nah, jadi kalau di jumlahnya, Ustaz, itu berapa? Kalau di jumlah ada 500, mungkin sekitar 500 ya. Yang terafiliasi di dalam asosiasi ini. Dakwah ini. Nah, memang menariknya adalah dai kita ada dari berbagai macam segmen dan kalangan ya, memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tetapi ketika sudah di Dompet Duafa darahnya sudah hijau. Ya karena sudah berjuang di zakat. Seperti aswaja tetap ya? Aswaja harus tetap. Aswaja tetap. Harus tetap aswaja. Itu basicnya aswaja lah ya. Itu basicnya itu aswaja. Harus itu dipertahankan. Iya. Ustadz, ini di tapal batas ya. Di tapal batas itu dai ngapain aja? Nah, apa yang dilakukan keseharian dai? Yang jelas kalau mendidik di musola itu jelas ya, udah defaultnya begitu. Iya. Kemudian, tapi tidak hanya itu, dia harus mendekati pemuka agama sekitar. Dia harus berkolaborasi dengan pemerintah sekitar. Untuk apa? Membicarakan apa yang bisa dikontribusikan dalam pemberdayaan masyarakat. Misalnya di tempat yang dia banyak petani atau nelayan ya. Iya. Maka dai harus berpikir bagaimana hasil laut ini tidak hanya dijual begitu saja. Karena kalau dijual begitu saja kan harganya rendah. Tapi bagaimana dai berpikir ada nilai tambah sehingga ketika dijual itu harganya lebih tinggi. Nah, tapi tidak cukup di situ kan, dia harus sosialisasi, dia harus mengajarkan bagaimana caranya, kemudian dia harus memarketingkan kemana larinya itu produk. Nah, itulah fungsi atau tugas utama dari pemberdaya ini. Jadi bukan dai yang masjid lagi, azan jadi imam, kemudian ngaji, kemudian di situ. Ya, bukan dai model seperti itu, dai pemberdaya itu. Kalau itu udah biasa lah ya. Udah biasa. Itu udah istilahnya udah standar ya. Udah standar kalau yang dai seperti itu udah standar. Artinya memang dai yang diutus ke mau tapal batas ataupun dai samudra itu agen perubahan ya.
Yes, agent of change. Dimanapun dia berada, tempat tugas apapun di mana dia ditugaskan, agent of change itulah menjadi payung untuk dai-dai ini bisa melakukan dakwah yang aplikatif dan solutif. Nah itu berapa lama Ustaz? Nah, Mereka ditugaskan di daerah. Nah, untuk yang tapal batas ini itu tugasnya sebetulnya yang defaultnya adalah 8 bulan. 8 bulan. Kenapa 8 bulan? Menyesuaikan dengan anggaran kita. Oke. Gitu. Nah, bisa diperpanjang. Kemudian, ketika kita evaluasi, apa yang dievaluasi? Apakah dakwahnya sudah sesuai atau belum? Iya. Apakah hasilnya maksimal atau tidak? Iya. Dia ketika dievaluasi bisa ditempatkan kembali di titik yang sama, Iya. atau mungkin, ini udah bagus nih, udah berdaya masyarakatnya, ilmu agama udah cukup, Iya. dia udah membuat kader di situ sehingga bisa melanjutkan estafet dakwah. Mungkin perlu tempat lain yang itu juga perlu intervensi dakwah. Maka bisa jadi kita pindah tugaskan. Tapi secara mata anggaran tugasnya adalah 8 bulan. 8 bulan ya. Nah, ini menarik. Mungkin kita konfirmasi langsung nih ke Ustadz Budiman. Beliau sebagai pelaku dari yang pernah diutus oleh Dompet Duafa, bertugas di mana aja Ustadz? Bisa diceritain kapan Ustadz gabung di Cordova ya? Nah. Ya, baik. Terima kasih Pak Uda ya. Bukan Pak Uda. Udah Maifil. Oh ya. Pak Uda Maifil ya. Ya. Mungkin kalau itu Maifil, kalau saya bilang ke Pak Uda berarti your file gitu ya. Baik, sebelumnya saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Budi Budiman. Mudah-mudahan berkah dengan nama Budi ya. Dimana teringat sebuah kata bijak mengatakan ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas ya, gitu maksudnya. Mudah-mudahan doakan senantiasa selalu menjadi orang yang humble lah, Amin. yang kindly, friendly dan lain macam sebagainya. Nah, terima kasih Pak Uda udah memberikan kesempatan bagi saya pribadi di sini. Menarik dari apa yang tadi disampaikan oleh my friends ya, Coach Ustadz Ahmad Pranggono. Nah, beliau ini adalah guru saya dan juga senior saya, keilmuannya luar biasa dari berbagai macam aspek. Saya sungguh-sungguh sangat respect sama beliau. Mudah-mudahan kami beserta kawan-kawan juga bisa mengikuti daripada jejak beliau gitu. Amin. Tentang masalah eksistensi dai, mobil khusus dai yang kita bicarakan di sini adalah dai yang kolaborasi dengan atau berafiliasi dengan Dompet Duafa. Dalam hari ini adalah Cordova ya, Korps Dai Dompet Duafa. Dan secara pengalaman pribadi, alhamdulillah saya pribadi mungkin sejak tahun 2017 mulai bergabung awalnya dengan Dompet Duafa. Dan itu pun tahadus bini'am awalnya adalah atas arahan daripada guru kami Bapak Ki Haji Wahfiuddin Sakam. Jadi awalnya sejak 2016 dulu saya aktif di dunia MTQ nih Pak. Ya, dunia warawiri dari satu kafilah ke kafilah yang lain nih, luar biasa. Jadi mungkin gambaran daripada manusia purba zaman dulu itu yaitu saya gitu ya. Nomaden, hidupnya tuh berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain gitu. Nah, sejak terhitung 2016, katakanlah boleh dikatakan kalau orang yang pemain bola itu gantung sepatu, mungkin kami ini dibilangnya ya gantung mix lah. Kita sudah pensiun di dunia MTQ. Nah, justru waktu itu kami berpikir, wah kira-kira apa lagi nih yang bisa kita syiarkan untuk Al-Quran ini kan. Sesuai dengan ada satu buku, saya teringat buku buah karya Bapak Profesor Quraisy Shihab gitu kan, membumikan Al-Quran. Jadi selama hayat masih dikandung badan, selama nadi masih berdenyut, jantung masih berdetak, yuk kita sama-sama bumikan Al-Quran ini gitu kan. Nah, dari situ Allah menunjukkan jalan, ada open recruitment dari ambasador, tapi wadahnya waktu itu bukan Dompet Duafa. Waktu itu ada sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nah, kita gabung di situ. Di antara sekian banyak orang yang ikut, katakanlah ikut registrasi dan juga ikut seleksi. Nah, tahadus bini'am, saya adalah salah satu orang yang terpilih, terseleksi
untuk diberangkatkan ke salah satu negara. Waktu itu saya berangkat ke Hong Kong. Kemudian untuk tahun berikutnya baru kita gabung dengan Dompet Du'afa 2017. Ya alhamdulillah waktu itu berangkat ke Taiwan. Taipei. Dan 2018 mungkin Dompet Du'afa memberikan kesempatan bagi para dai-dai yang lain, gitu kan, karena emang di Indonesia ini banyak sekali para dai yang emang kompeten, gitu kan. Dan ini syukur, alhamdulillah, luar biasa banget Dompet Du'afa ini adalah sebuah wadah, gitu kan, bagi para dai-dai yang emang punya skillnya luar biasa, gitu. Dan Allah, qadarullah, 2019 kita kembali bersinergi, dipanggil kembali dengan Dompet Du'afa. Nah, di situ berangkat ke Myanmar waktu itu ya, alhamdulillah. Dan beliau ini, Coach Ustadz Ahmad Pranggono ini adalah salah satu daripada katakanlah pembesar Dompet Du'afa ya di Cordova ini yang berangkat ke sana ke Myanmar ya untuk katakanlah MONEF judulnya, melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, kita di sana jadi bisa saya betul, saya bersyukur sekali justru jadi saya dakwah di sana itu sangat terbantu, justru bukan saya yang dakwah, bahkan beliau yang dakwah di MONEF. Iya, itu hanya sekelumit kisah ataupun perjalanan singkat pengalaman di Dai Ambassador ya. Tapi berangkat dari situ motivasi saya untuk berdakwah itu alhamdulillah sangat besar, sangat luar biasa gitu. Jadi tidak hanya untuk pemberangkatan ke luar negeri, bahkan untuk ke daerah manapun sesuai dengan MOU ataupun SOP yang pertama kali diberikan, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kalau sudah panggilan Dompet Du'afa khusus bagi saya nih, saya pasti siap gitu. Masya Allah. Saya itu benar seperti halnya ya seperti sekarang inilah. Kalau sudah ada Coach Ahmad Pranggono gitu kan sudah ngobel, wah ini kegiatan apapun harus saya cancel nih. Gitu. Iya. Jadi selain dari Ambassador tadi, kabarnya juga ada ke daerah-daerah. Ya betul, Pak Uda ya. Jadi kalau nggak salah itu waktu tahun 2019. Nah, waktu 2019 kita dihubungi oleh salah satu koordinator dakwah di bidang Dai Samudra. Waktu itu sama Ustadz Luqmanul Hakim ya. Untuk memberikan effort bersama kawan yang lain. Ustadz Asep tuh kurang lebih pada bulan Agustus itu pertengahan. Pak. Ya, di pertengahan itu kita berangkat dengan membawa tema Dai Samudra itu dengan rute pemberangkatan Priuk Perak tuh. Priuk Perak. Surabaya, maksudnya Jakarta, dari Tanjung Priuk pemberangkatan Jakarta. Kalau nggak salah saya masih ingat naik KM Bukit Raya tuh. Berangkat menuju ke Tanjung Priuk. Nah, ke Perak. Tanjung Perak maksudnya, Tanjung Perak yang ada di Surabaya. Kita perjalanan luar biasa selama kalau fullnya 11 hari ya. 11 hari. Tapi di kapal itu yang saya ingat tuh 7 hari. 7 hari. Jadi 7 hari kita tugas di sana. Pemberangkatan awalnya 4 orang, yang 2-nya itu turun di Kijang. Kita melanjutkan 2 orang perjalanan terus sampai ke Tanjung Perak, Surabaya. Nah, selama perjalanan tugas Dai Samudra ini banyak sekali kisah-kisah yang kita temukan, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang emang luar biasa kita dapatkan. Gitu, contoh halnya seperti misalkan momen 17 Agustus. Itu pas di kapal feri ya? Ya, itu di kapal feri, Pak Uda. Di kapal feri kita 17 Agustus dan ternyata ini orang-orang kapal katakanlah mulai dari KM, Nakhoda, Kapten itu semua mengadakan satu buah acara untuk kebersamaan, di mana di situ dirasakan nasionalismenya seluruh penumpang tanpa melihat latar belakang, semuanya euforia merayakan 17 Agustus, bahkan merayakan upacara kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Gitu. Itu momen 17 Agustus yang kita dapatkan. Dan kita tugas sebagai Dai Samudra di sana, selain tugas harian yang kita lakukan itu
kita mengisi sholat berjamaah, kita memimpin imam sholat berjamaah. Sebab di kapal itu sholat berjamaahnya cuma 3 waktu Pak Uda. Ya, tidak 5 waktu. Kenapa? Karena sholat zuhur dan asarnya di jamak qashar, maghrib isyanya di jamak qashar juga. Sholat asar dan duhur dan asar itu di sholat waktu duhur, jamak maghrib sama isyanya di waktu sholat maghrib. Kemudian subuh. Dan setelah sholat berjamaah tersebut, setiap sholat fardu yang 3 waktu dilaksanakan di kapal tersebut, kita mengisi tausiah ataupun kajian, memberikan tentang yang pertama mengenalkan dompet du'afa, tentang program-program dompet du'afa. Diantaranya ini adalah salah satu bendera daripada Cordova First Dompet Du'afa. Kemudian ada juga kajian-kajian yang emang memberikan sebuah wawasan ataupun pengetahuan kepada para penumpang di KM Bukit Raya tersebut. Dan alhamdulillah bukan hanya penumpang, para penumpang kapal itu, bahkan para awak kapal itu, kapten, sampai-sampai pengalaman pertama kita datang ke situ, kita kan harusnya gabung dengan para penumpang yang lain di kelas ekonomi itu. Tapi ketika kita sosialisasi, kita bilang kita mohon izin, kita mau berangkat dari dompet du'afa, mohon izin kepada bapak-bapak kapten di sini untuk sedikit di sini bisa memberikan syiar dakwah di kapal ini. Mereka luar biasa antusias dan welcoming. Sampai-sampai kami yang diutus, didelegasikan oleh dompet du'afa itu diberikan ruang khusus. Katakanlah itu VIP itu. Ketika sholat berjamaah itu, ini Ustadz ada kunci kosong, kebetulan biasanya ini nggak ada katanya. Khususan ini buat yang datang. Masya Allah. Jadi itu untuk lebih privasi katanya. Itu kan lebih memotivasi ya. Iya betul. Mungkin mudah-mudahan untuk generasi-generasi kedepannya juga para dai samudra yang ditugaskan oleh dompet du'afa, mudahan bisa diberikan kelebihan oleh Allah yang lain-lain halnya. Amin. Itu di kapal itu antusias dari jamaah atau penumpang kapal bagaimana? Alhamdulillah, mereka responnya luar biasa. Artinya dengan 3 waktu sholat itu mereka akan banyak selalu hadir sekali. ya? Bahkan sampai katakanlah kalau keberangkatan haji mah bukan hanya 1 kloter, itu sampai 2-3 kloter itu. Jadi karena dengan musola di kapal yang emang terbatas itu ya, dan kesungguhan keinginan para penumpang kapal itu waktu itu keberangkatan dari Tanjung Priuk ke menuju Tanjung Perak itu kan tidak langsung, tidak direct dari Priuk ke Perak langsung, tapi muter dulu. Ya, kenapa sampai 7 hari itu? Kan dari situ kita ke Bangka, dari Bangka ke Pulau Kujang, dari Pulau Kujang tuh ke pulau ke Tanjung Pinang, ke Pulau Tarempa tuh yang ada di Pulau Tarempa yang ada di Anambas, Pulau Anambas sana. Ya, sampai ke pulau apalagi tuh namanya saya, sampai terakhir ke Kalimantan, Pontianak. Nah, dari Pontianak tuh baru langsung ke Tanjung Perak. Jadi kelilingnya Keliling, jauh juga ya, iya, bukan jauh. langsung Tanjung Priuk. Iya betul. Jadi keliling sampai Kalimantan. Keliling betul. Masya Allah. Keliling. Habis itu kan pulang lagi nanti. Jadi turunnya di Tanjung Priuk lagi. Nah, kalau pas pulangnya, nah ketika sampai di Tanjung Perak kita 2 hari di sana. Jadi sosialisasi dengan masyarakat yang ada di Surabaya ya. Kita tinggal di kisaran seputar pelabuhan Tanjung Perak tersebut 2 hari. Jadi total 11 hari itu sama pulang perjalanan. Dari Perak itu baru itu coach langsung ada kapal yang dari arah timur ya. Arah dari timur dari Bau-Bau kalau nggak salah ya. Dari Bau-Bau yang langsung ke Jakarta. Nah, kita ikut dari kapal yang dari Makassar sana. Jadi kapalnya berbeda berarti. Berbeda. Berbeda. Jadi itu pas pulang nggak muter lagi. Oh, nggak muter. Langsung. Ya, tapi langsung. lurus. Nah, kalau pas pulangnya kita juga sudah diberitahukan sama dai samudra yang emang sebelumnya. Biasanya di kapal itu emang ada para dai-dai, katakanlah dai-dai yang suka pakai gamis, jenggot panjang yang dikatakan banyak orang itu adalah jamaah tablik. Nah, kemarin kita bersinergi juga dengan mereka. Alhamdulillah, adapun kegiatan-kegiatan ketika pulang tuh acara-acaranya adalah diisi oleh mereka. Jadi memang beradaptasi ya.
Nah, kalau Ustadz Budi merasakan itu, mana yang lebih menarik, dakwah di luar negeri, di apa yang di samudra ini? Ya. Di samudra. Kalau dikatakan mana yang menarik, saya jawab, saya pastikan karena ada sebuah pepatah mengatakan ya, jadikan dakwah ini sebuah moto ataupun kata orang bijak mengatakan dakwah maksud hidup, hidup dalam dakwah, dakwah sampai mati. Nah, maksud seperti itu. Jadi ketika ada Dakwah sampai mati ya. Luar biasa. Jihad mulia ini. Jadi ketika ada keinginan ataupun rasa di dalam jiwa kita untuk komitmen dengan dakwah, kondisi apapun dakwah, insya Allah tantangan berbagai macam pun itu akan dijadikan sebuah hal yang menarik. Masya Allah. Gitu. Termasuk di Sungai Mahakam ini. Belum Oh ya, cerita termasuk tadi. iya, saya belum bercerita juga tentang masalah ada disebutnya itu dai tapal batas ya. Dai ambasador, alhamdulillah, dai samudra juga alhamdulillah. Nah, yang terakhir pengalaman itu adalah dai tapal batas. Nah, ini lebih luar biasa lagi. Masya Allah. Ini Dan gimana itu ceritanya? keunikan-keunikannya luar biasa. Katakanlah ketika pertama saya dikirim dari ambasador dengan berbagai macam fasilitas, Naik kita pesawat terbang. terbang, Ketemu duta besar. ketemu dengan Bapak kedutaan, Bapak Duta Besar Republik Indonesia gitu kan. Kita seperti orang-orang teman-teman bilang tuh dompet duafa ini benar-benar memanusiakan manusia katanya. Kita makan bersama dengan para pejabat-pejabat luar biasa lah. Di hotel, di gedung hotel. Ya, ya. di embassy di sana gitu. embassy. Tapi ketika kita ditugaskan ke tapal batas, nah itu jauh berbalik keadaan ketika dimana kita dikirim atau dilengsarkan ke menjadi dai ambasador. Perjalanannya aja berapa naik motor ya? Betul. Kita pengalaman pas dai tapal batas itu dikirim ke daerah di Kalimantan, tepatnya Kalimantan Timur, di sebuah desa namanya desa Desa Gabung, Kampung Gabung, gitu kan. Kecamatannya Kecamatan Tering, kabupatennya Kabupaten Kutai Barat, Kubar ya, dan provinsinya adalah Kalimantan Timur. Jadi perjalanan kita lewat ke airport yang di Samarinda ya, Balikpapan. Ya, di Balikpapan itu sampai ke lokasi itu 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Ya, dan Naik apa? Motor. itu ada travel, kebetulan ada tim kita dari Dompet Duafa juga. Siapa? Dede Kaltim lah di sana yang Di Kaltim ya. yang jadi istiqbal, yang Menyambut. kedatangan kita di sana, diantar sampai ke lokasi. Lokasinya itu luar biasa, masya Allah, gitu kan. Seperti halnya tadi mungkin yang dikatakan oleh Coach Ustadz Ahmad Pranggono ya, ketika di tapal batas itu berbagai macam kendala bisa diketemukan. Di antaranya adalah tidak ada signal. Nah, signal ini luar biasa gitu. Jadi awal-awal, waduh, kita kalau apalagi orang yang biasa main YouTube gitu kan, atau Facebook, Instagramnya Mencari data aktif gitu gitu ya. kan, apalagi sering WA, wah di sana, insya Allah lah nggak ditemuin di sana. Sekalipun mau nelpon aja, itu bener harus nyari ke pojok-pojok yang emang bener-bener pas gitu. Manjat pohon kelapa nggak? Itu aneh ya, kalau di rumah tuh nggak ada, tapi kalau mau telepon aja harus ke pinggir Sungai Mahakam. Itu jadi pas kalau di sana itu ada di bawah pohon pisang. Masya Allah. Banyak sekali orang di situ yang emang sengaja cari signal gitu kan. Jadi saya nyari sinyal ngumpul situ ya. Ya, ada titik-titiknya di sana tuh kurang lebih ada 3 titik lah. Kirain pohon kelapa, ternyata pohon pisang. Itu diantaranya. Yang kedua, tempat yang kita kunjungi itu, masya Allah, belum ada listrik juga. Belum ada listrik, nggak ada sinyal. Nggak ada signal. Jadi saya membayangkannya orang tua kita yang dulu gitu. Saya sering membayangkan, masya Allah, perjuangan orang tua kita dulu yang syiar dakwah. Para orang tua kita. Para Jangan wali-wali. katakanlah para wali terlalu jauh gitu ya. Para ulama di zaman kemerdekaan aja lah gitu. Itu menyebarkan agama Islam di tengah keterbatasan kemodernan. Saya yakin belum ada listrik pasti itu. Ya.
program listrik masuk desa aja kan di zaman Bapak Soeharto tahun berapa gitu kan. Nah di sana, waduh, masya Allah. Ini kalau udah malam itu udah pengen cepet-cepet tidur aja lah pokoknya. Kalau udah selesai kegiatan itu luar biasa. Kita tinggal di sana ada namanya rumah dai. Di sana kondisi karena emang kalau hujan pasti banjir. Pernah 2 kali momen kita ngalamin banjir di sana itu. Karena Sungai Mahakam airnya naik, meluap, akhirnya membanjiri kampung tuh. Kalau emang lebih parah, biasanya dari DD Kaltim juga suka ada support ya, support berupa bantuan apapun bagi respon dari tim buat membantu para korban-korban banjir yang ada di sekitar sana. Karena emang lumpuh perekonomian Pak di sana. Kalau udah kalau banjir itu berapa lama biasanya kalau banjir? Tergantung intensitas airnya. Kalau hujannya lama itu bisa sampai 1 minggu 2 minggu. Berarti 1 minggu 2 minggu itu nggak ada kegiatan? Nggak ada Pak. Selain menyelamatkan diri ya. Ya. Jadi biasanya kalau anak-anak sekolah di sana kan sekolahnya juga jauh Pak ke sana. Jadi naik perahu ya Pak? Anak sekolah udah tahu nih ini bakal banjir karena udah tahu hujan, limpahan air di sana dari hulu sana. Jadi air tuh naiknya tuh perlahan. Mereka langsung pergi ke sana dulu Pak, ke kota. Ke mengungsi gitu ya. Mengungsi lah. Jadi tinggal mereka di saudara-saudaranya agar bisa tetap melakukan aktivitas kegiatan belajar lah di sekolahnya gitu. Nanti pulang lagi ya udah ketika sudah surut. Jadi kegiatan di situ orang yang biasa menangkap ikan atau orang biasa ini terhalang lah, kendalanya terhalang. Kita dikirim di sana selama luar biasa 4 bulan Pak. 4 bulan ya. Iya, sampai hampir ketika pulang istri saya kok nggak ngenalin saya gitu gitu. Tiap hari saya mandi di Sungai Mahakam, pulang tuh jadi badannya benar-benar hitam Pak saya. Anak berapa orang gitu? Alhamdulillah Allah kasih amanah sampai saat ini anak saya diberikan baru 4 Pak. Baru 4 ya? Ya baru 4. Insya itu Allah, manggil Pak. Om nggak pas pulang? Iya betul ya. Ini bukan api, ini hitam gitu. Tapi alhamdulillah pengalaman itu mudah-mudahan bukan hanya sekedar pengalaman tapi menjadikan sebuah catatan amal kebaikan khusus bagi saya pribadi gitu Pak, umumnya ya bagi para apa namanya struktural yang ada di Dompet Duafa. Karena ini adalah dakwah ini amalan yang emang bisa dijadikan sebagai pasif income Pak, bukan pasif income rekening dalam masalah rekening Pak, tapi pasif income di dalam masalah amaliyah tabungan akhirat ya. Kalaupun misalkan suatu hari nanti badan kita sudah tidak ada nyawanya lagi Pak, sudah menjadi sebujur bangkai itu Pak, lagu yang viral sekarang ini Pak, tapi tetap amalan kita terus mengalir Pak, sebagaimana sesuai yang disabdakan Nabi, ya idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan Dompet Duafa kinerjakan itu menjadikan salah satu daripada 3 amaliyah yang terus mengalir sampai kepada alam kubur. Amin ya Allah. Sangat menarik cerita dan pengalaman Ustadz Budi ini. Kita break sebentar, nanti kita sambung lagi dalam segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa. Didik Sastra mengawali kiprahnya bersama Dompet Duafa sejak tahun 2010. Berawal dari bergabung dalam lembaga amil zakat Dompet Duafa Waspada. Sebelumnya, ia merupakan seorang guru di Medan. Namun kegiatan dakwah telah ia geluti sejak kuliah. Tampil di mimbar, serta berdakwah di berbagai tempat. Sempat terhenti beberapa waktu. Perjalanan dakwahnya kemudian berlanjut bersama Dompet Duafa. Menempatkan dirinya sebagai dai, mengemban amanah di Desa Paribun, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo. Dari 11 masjid yang ada di 17 desa di Barus Jahe,
dirinya aktif melakukan kegiatan keagamaan di 4 masjid. Salah satunya di Masjid Al-Ikhlas ini. Tak hanya kegiatan sholat Jumat, aktivitas lain, kajian keagamaan, wiritan, serta pengajian di rumah warga melalui penempatan dai pedalaman di wilayah minoritas seperti Karo, Samosir, serta Deli Serdang semakin menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai ajaran Islam. Ya, alhamdulillah juga memang selama udah ada Ustadz gitu masuk kan, ya kami ya sedikit-sedikit ya ada juga lah pengetahuan tambah. Tapi namanya cuman lah kami dari kebanyakan kita mualaf dari sini ya gitu. Jadi saya tadi udah adalah sedikit hubungan silaturahmi tadi udah bisa lah kita pakai. Menanamkan nilai keagamaan sejak usia sekolah, Didik juga mengajar di Taman Pendidikan Al-Quran. Saya senang belajar di sini karena diajari doa makan, doa tidur. Sini banyak teman-teman baik. Program dakwah Dai Pedalaman dari penempatan dai berupaya menciptakan kader yang dapat meneruskan perjuangan dakwah. Menempatkan dai terpilih, mensyiarkan agama Islam melalui pendekatan kultural. Kita akan seleksi gitu ya, yang memang pengetahuan agamanya luas, komunikasinya yang bagus, serta yang paling penting adalah kita mempertimbangkan di daerah mana dia ditempatkan. Harapannya nantinya dia dapat mengenali karakter, budaya, serta kebiasaan masyarakat di mana dia ditempatkan. Dai-dai yang kita tempatkan di daerah bukan sekedar mengajar ngaji, mengisi pengajian, ataupun juga berceramah gitu. Tetapi juga harapannya bisa masuk atau menelusuri desa-desa di mana nantinya putra-putra daerah di desa-desa tersebut dapat meneruskan perjuangan dai kita yang sudah kita tempatkan di daerah-daerah yang sudah ditentukan. Tentu bukan hal mudah menyebarkan agama Islam di lingkungan minoritas. Berbagai kendala dihadapi, namun tak menghentikan langkah Didik Sastra mengemban amanah. Meski sempat ditolak, rasakan sepinya hidup sendiri dalam keterbatasan di desa orang, perlahan perjuangannya pun berbuah manis. Ada hal yang sangat lebih meski rasa sakit yang saya rasakan karena uang operasional cukup tinggi, karena lokasi kita dari desa ke desa cukup jauh, dan tidur kita hanya beralaskan tikar, kadang beralaskan hanya sarung saja. Yang buat saya pertanyaan adalah ada nilai lebih di sini, itu di mana saya bisa merasakan manisnya iman dan manisnya memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Halo semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan yang ditunjuk akan menjelaskan tentang Dikdaya Publika. Apa itu Dikdaya Publika? Dikdaya Publika merupakan perusahaan jasa media bisnis komunikasi dan pemasaran yang berbasis di Jakarta. Kami memberikan pelayanan terpadu yang secara khusus diberikan untuk merencanakan sekaligus membangun nilai bisnis Anda. Layanan khusus ini dapat dimulai dari ide besar yang simpel dan unik, proses eksekusi ide, tahap sentuhan penyuntingan, hingga kemasan produk layanan, kami berikan secara sistematis sehingga dapat memberikan pekerjaan yang hebat dan hasil yang dikemas secara terbaik. Kami menawarkan berbagai layanan media komunikasi dan pemasaran seperti harapan dan target Anda. Mulai dari desain grafis, periklanan, penerbitan, percetakan, komunikasi digital, media sosial, outdoor media, web design, produksi video kreatif,
dan MICE. Berikut merupakan contoh produk-produk yang telah kami buat. Bagaimana? Anda dapat mengunjungi sosial media kami untuk informasi lebih lanjut, atau dapat menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Sampai jumpa lagi, kami tunggu kerjasama dari Anda. Salam dari Dikdaya Publika. Kembali bersama saya Maifil Kapra dalam online talk show ZTV dalam tema Sekolah Dai atau sertifikasi Dai. Tadi kita sudah berbincang dengan Ustadz Budi Budiman dan Pak Ahmad Pranggono, Ustadz Ahmad Pranggono. Terungkaplah bahwa memang Ustadz Budi Budiman ini sebelum menjadi Dai Cordova sibuk jadi juri MTQ, melintang di dunia perlombaan Al-Quran. Supaya kita lebih sejuk, pemirsa, kita dengarkan sedikit, kita minta kepada Ustadz Budi Budiman untuk melantunkan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita untuk acara ini. Amin. Silakan Ustadz. Baik, mungkin ini beberapa ayat Al-Quran aja ya. Intinya ini mudah-mudahan menjadi sebuah doa ataupun menjadi keberkahan bagi kita. Amin. Sebab wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Jadi kalau kayak gini suara beliau pasti jamaahnya senang ya Ustaz? Ketika Dicintai jamaahnya. Iya Pak Ustadz Ahmad, Dai Cordova itu dibekali nggak ke daerah itu? Apa saja pembekalan
istilahnya yang berupa kebutuhan-kebutuhan dai di lapangan. Kalau tadi kan di daerah yang nggak ada sinyal itu apa yang dimodalin buat dai-nya? Jadi di samping pembekalan secara spiritual, juga di samping itu kita bekali mereka dengan moral. Nah di sekolah dai juga kita bekali dengan uji fisik. Jadi kita bekali dengan latihan silat. Ya itu coba pembekalan juga. Kalau Jadi ketemu pendekar semua itu ya? Iya, kalau ketemu dengan ya seorang yang mengganggu gitu ya, paling nggak dikasih jurus. Nah, jurus pamungkas itu ya lari kencang. Itu pamungkas. Langkah 1000 ya. Langkah 1000. Jurus langkah 1000. Itu betul kita kasih pembekalan itu. Jadi memang secara fisik juga ada latihan fisik. Kemudian yang lebih penting adalah communication skill ya. Bagaimana dia bisa nanti berkolaborasi dengan pejabat, aparat, kiai, ustadz-ustadz yang ada di tempat itu. Sehingga ketika kita tiba itu bukan menjadi musuh. Karena nggak sedikit ya yang ketika kita tiba itu memusuhi, ditolak gitu. Nah, supaya tidak seperti itu, kita buatkan surat resmi, ditujukan ke MUI setempat, ditujukan ke pemerintahan setempat, ditujukan surat tugasnya. Biasanya sih lancar-lancar, tidak ada yang menolak. Pembekalan surat-surat tugas itu ya. Dan memang sebelum diberangkatkan dan sebelum tiba kita koordinasi dengan pejabat setempat. Ini kita akan mengirim dai-nya ini profilnya seperti apa. Karena apa? Supaya dai ini juga diterima. Seperti Ustadz Budi ini disediakan tempat di sana ya, ada rumah gitu kan, rumah beserta isinya. Iya, tinggal pakai gitu. Tapi orang rumahnya nggak ada. Iya, isinya benda mati semua. Iya, benda mati semua. Jadi masak sendiri, itu nyuci sendiri. Pernah ada yang nawarin jadi Nah, coba. Nah, ini coba jujur aja nih, harus jujur ini. Jangan orang sana gitu di daerah dakwah gitu. Ini ketahuan Polda nanti. Ada lah ya yang nawar-nawar, ada lah ya. Nawarkan jadi mantunya gitu ya. Itu mungkin pas di dai pemberdaya ya, atau dai tapal batas nih. Ada kisah yang luar biasa itu ketika di pas dai Samudra. Saya teringat satu hari sudah menginjak di hari ke-6 apa hari ke-7 gitu. Saya disapa, maksudnya ditegur tuh disapa. Say hello lah. Dari sejak awal saya masuk tuh ternyata beliau emang sudah memantau dan ingin kenalan, ingin ngobrol gitu. Ternyata beliau itu adalah salah satu orang yang emang kerja sudah lama di kapal, tapi bukan bagian internal, bagian eksternal. Kerja apa? Beliau itu sebuah entertain, ya, yang tugasnya menghibur para penumpang, bagian keyboard lah. Tapi itu sholat jamaahnya saya pantau hadir terus. Rajin luar biasa. Bahkan ketika sholat berjamaah itu saya sering lihat beliau, saya nggak tahu kalau beliau itu emang tugas di kapal seorang entertain. Nah ketika sudah hari 6 ke-7 saya diajak ngobrol, Pak Ustadz katanya, ayo kita ngobrol dulu yuk, kita masuk. Di mana Pak? Di kamar saya. Emang kamarnya sini? Ya Pak Ustadz katanya, iya kamar saya sini. Ngobrol situ. Yang saya bikin kaget itu ketika beliau memperkenalkan, nah beliau kerja di entertain lah, dalam artian di dunia hiburan gitu ya. Tapi ketika ngobrol, nah yang saya bikin takjub tuh, ketika ngobrol beliau malah ngobrol agama gitu. Jadi ketika ditanya beliau aslinya dari Jombang, Timur. Jadi saya kira beliau itu emang seorang Gus gitu. Jadi yang saya garis bawahi itu bener. Kayaknya kalau melihat seseorang tuh jangan lihat dari hanya penampilan aja gitu. Kan nggak tahu. Siapa tahu nih Pak Uda tuh malah justru yang luar biasa gitu. Ngobrol-ngobrol kayak gini malah Presiden ZTV. Nah yang saya garis bawah itu luar biasa. Sampai sekarang masih keep kontak lah sama beliau Gus Romi itu. Jadi seolah-olah ketika beliau bukan hanya sebatas ngobrol agama, jadi ngobrol agamanya itu seperti agama yang emang di luar logika gitu, bukan hanya agama yang zohiri aja. Kita misalkan kayak orang-orang yang bisa nerawang macam tuh, kalau yang sekarang lagi tren tuh kayak Ujang Bustami lah kayak gitu maksudnya. Iya. Tapi dari sisi backgroundnya ya beliau seorang entertain gitu. Tapi beliau juga mengatakan dulu emang pernah mondok juga. Masya Allah. Jadi luar biasa. Ya saya yakin
seperti halnya dalam ilmu sufi itu kan ada yang namanya Jalaluddin Ar-Rumi gitu kan. Jalaluddin Ar-Rumi di mana ketika misalkan ada tarian-tarian sufi gitu kan, ada dengan tambahin dengan musik-musik itu, semakin lama pemutaran makan itu akan semakin mengingatkan kepada Allahnya semakin jauh, semakin dalam lagi gitu. Jadi walhasil ketika kita menggambarkan seseorang itu senantiasa apa yang dikatakan Mbah Gus Dur tuh yang pertama kali kita lihat adalah beliau adalah sama-sama makhluk Allah. Makanya akan timbul humanisme. Salah. Itu pengalaman yang ketika kita dapatkan di kapal KM Bukit Raya ada Dai Samudra. Tapi Ustaz tadi kan Ustaz Budi ini ke luar negeri gitu ya, ke tapal batas di Dai Samudra Memang boleh Ustaz dai yang gabung di Dompet Duafa itu berulang-ulang gitu dikirim? Oh boleh, boleh kan? Satu program kita kirim dai, kita evaluasi, kita monitor bagaimana kinerjanya, sesuai ekspektasi atau tidak. Lalu kemudian nanti kita punya program lain. Nah dai-dai yang dalam tanda kutip kualitas kinerjanya baik, kita akan hubungi duluan. Sehingga beliau kan sampai dikirim ke luar negeri 2 kali. 2 kali ya. Ke Taiwan kan dengan Dompet Duafa kan. Sebelumnya ke Hong Kong pernah dengan yang lain. Habis itu kita kirim lagi ke Myanmar. Nah, jadi kita ngelihat beliaunya track recordnya bagus. Maka setelah selesai program Dai Ambassador, ada program Dai Samudra. Kita tawarin beliau, Ustaz mau nggak antum melihat tantangan dakwah di segi lain. Biasanya di udara nih, kita di laut nih. Ternyata beliau mau juga. Gitu. Terus ketika ke Kalimantan Timur itu kita tawarin juga. Biasanya di laut, ini pinggir sungai mau nggak? Beliau mau juga ya. Ya kan, jadi memang tadi ya sampai hidupnya matinya untuk dakwah. Gitu. Nah kita lagi lihat-lihat mungkin ke daerah timur masih ada juga, kita tawarin nanti beliau. Walaupun pas Dai Samudra sebenarnya di hari ketiga saya muntah Pak. Maaf, betul ya. Sampai sholat duhur siang-siang tuh, masya Allah ini. Ini curhat ini. Kemudian Ustaz ini kan dakwah ini nggak 1 hari 2 hari ya, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Kadang-kadang nggak bisa keluar dari daerah situ karena banjir gitu. Ini gimana keluarga Ustaz? Izin, rela, ikhlas atau bagaimana? Keluarga di rumah tak? Iya di rumah. Cerita. Emang ada yang lain? Betul ya. Jadi awal kisah kasih mungkin ya. Waduh. Jadi alhamdulillah saya mempunyai pasangan hidup yang emang sangat paham. Paham itu mungkin di atas mengerti ya. Kadang-kadang ada yang orang yang ngerti tapi tidak paham gitu. Tapi kalau orang paham insya Allah ngerti gitu. Karena background saya seorang santri, pasangan hidup saya ataupun istri saya ini adalah seorang santri juga. Jadi paham gitu Pak, bagaimana sih keseharian eksistensi ataupun hidup seorang santri itu seperti apa gitu kan. Dalam artian untuk meniti istiqomah di jalan Allah, berjuang fisabilillah. Nah berbagai macam rintangan itu pasti akan dihadapi. Nah insya Allah kalau backgroundnya seorang santri dia paham Pak. Insya Allah paham gitu. Jadi walaupun kita berangkat kemana, insya Allah istri selalu support, mendukung, bahkan memotivasi. Ya, jadi rela aja ditinggal gitu. Insya Allah. Jadi dulu nyantri di mana Ustaz? Sebelum ke Dompet Duafa atau jadi dai yang? Awal saya nyantri di daerah Cianjur Cipanas, Raudatul Falah Panyawian. Kebetulan berbarengan dengan sekolah SMA di sana di Man Pacet juga. Keluar dari sana baru saya keliling ke dunia salafiyah lah, ke dunia pondok pesantren Balai Rombeng, gitu. Mulai dari pesantren yang emang sangat salafi dan juga ada yang salafi moderat juga gitu. Hampir rata-rata pondok berbagai macam latar belakang pernah saya hadapin gitu. Jadi modal itulah yang dibawa ke. Nah mungkin seperti itulah hikmah daerah dibalik dakwah ya. Kita dari satu pondok ke pondok lain itu. Ya, alhamdulillah. Ustaz, pada sesi ini kita juga ada nih pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa kita. Mungkin bisa dijawab. Saya bacakan. Ada dari Samsia.
bagaimana Cordova memposisikan diri di tengah-tengah kemajemukan masyarakat beserta khilafiyah yang menyertainya. Masya Allah. Ini, silakan Ustadz. Ya, ini pertanyaan yang baik sekali ya. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Samsiah ya. Iya. Cordova salah satu trademarknya adalah dai-nya harus wasatiyah. Dai wasatiyah itu dai yang moderat, dibungkus dengan kebangsaan. Jadi memang bukan dai-dai yang pro terhadap golongan-golongan yang anti kebangsaan. Yang kedua, ketika menghadapi masalah khilafiyah, maka dia harus berada pada posisi yang moderat. Moderat itu tidak menghantam sana sini, tapi justru menjelaskan apa masalahnya, hujah-hujahnya mana, kemudian dalil-dalil yang dipakai apa, sehingga menjadi dai yang mencerahkan. Nah, model seperti ini terus kita kelola. Artinya, dai yang kita harapkan ini adalah dai yang menjadi pemersatu dan perekat umat. Jadi tidak pro pada salah satu gitu kan. Apalagi mungkin kalau di masa-masa ramai kampanye gitu kan, tidak menonjolkan itunya. Tapi makanya Dompet Duafa lebih pada segmen dai yang pemberdaya tadi. Sehingga ketika bicara tentang khilafiyah itu tidak menjadi satu sorotan. Karena kalau bicara action di lapangan, semua khilafiyah itu hilang. Daripada kita misalnya ya memikirkan khilafiyah antara kunut dan tidak kunut, kan nggak selesai sebab itu kan. Yang kunut ada hujahnya, yang nggak kunut juga ada hujahnya. Yuk gimana kita misalkan menghadapi ketahanan pangan, menghadapi COVID-19. Nah kan pikir sama-sama tuh, budidaya apa nih yang bisa kita kerjakan? Ada yang lebih penting. Ada lebih penting daripada itu. Maka oleh karena itu dai-dai kita selalu kita katakan, selalu kita pesankan, jangan sampai menyentuh pada ranah-ranah sensitif, karena itu tidak akan produktif. Untuk menjelaskan boleh, tapi untuk memfokuskan lebih baik hindari, lebih baik kita fokus pada solusi, fokus pada aplikasi. Kalau pengalaman Ustadz Budi gimana nih? Pernah nggak ngadapin jamaah-jamaah yang berurusan dengan khilafiyah ini? Oh iya. Ketika pengalaman dikirim ke luar negeri, itu ada emang beberapa negara yang orientasinya, oh ini basisnya ormas ini nih. Jadi contoh misalkan kalau di daerah Hong Kong misalkan ya, itu mayoritas jemaah yang kita hadapi adalah Nahdiyin gitu misalkan. Tapi di beberapa negara, pengalaman saya ke Taiwan ataupun ke Myanmar, di Taiwan ini itu berbagai macam ormas, baik itu mahasiswanya ataupun emang tenaga kerjanya, itu dari berbagai macam latar belakang ada gitu. Dan ketika Dompet Duafa hadir di sana gitu, itu betul-betul emang tidak walaupun misalkan background yang dibawa itu benderanya bendera hijau ataupun biru, tapi di sana itu yang kita bawa itu adalah bendera Dompet Duafa. Jadi masuk ke ormas 1, ormas 2, ormas yang ketiga, ormas yang lain juga, itu Dompet Duafa insya Allah saya yakinkan bisa masuk ke ranah semuanya gitu. Sebab ketika ada macam khilafiyah apapun, itu dai Dompet Duafa itu akan senantiasa selalu menjadi ummatan wasaton gitu. Ya, tadi wasatiyah tadi. Wasatiyah ya. Jadi di tengah-tengah ya. Artinya jadi mudah-mudahan ini Mbak Samsiah udah memahami ya bahwa Dompet Duafa itu tidak ada berpihak kepada manapun ya. Jadi kalau menghadapi khilafiyah seperti itu selalu berada di tengah dan mengutamakan apa yang lebih penting ya dibahas untuk pemberdayaan tadi. Dan satu lagi udah ya. Jadi kalau biasa khilafiyah itu kan masalah fikih ya. Masalah fikih. Nah, dai kita lebih pada zakat sebetulnya ya. Lebih dai ziswaf gitu loh. Jadi kalaupun membawakan materi-materinya itu ya ujung-ujungnya adalah ajakan untuk berziswaf. Sebagai misi dari lembaga zakat kan ziswaf, jadi arahnya ke sana. Mudah-mudahan sudah dapat memahami dan puas dengan jawaban dari para ustadz kita ini. Ada juga pertanyaan dari Dewi Rosmalia. Apa pengalaman yang membuka mata kita tentang pengalamannya Ustadz berdakwah di area pedalaman Indonesia? Jadi mungkin Ustadz beliau nih ya, yang membuka mata Ustadz. Mungkin ada momen tersendiri tuh ya. Betul. Ketika kita ditugaskan di daerah pedalaman sana, itu yang kita hadapin itu
Masya Allah, hampir-hampir kalau secara kejiwaan sebetulnya saya pengen tinggal di sana. Kenapa pengen tinggal di sana? Pengen tinggal di sana? Dalam artian saya melihat kondisi generasi-generasi yang ada di sana, bahkan kondisi orang tua yang sekarang ada di sana itu jauh dari sikap religius, sikap keagamaan. Dalam artian emang butuh seorang penyegar, penyiram yang terjun langsung mengajarkan agama di sana itu. Itu karena jauh dari pusat informasi ya. Itu yang pertama mungkin seperti itu. Jadi dengan kehadiran dompet duafa, wabil khusus ya, karena emang ada mungkin informasi dari pemerintah setempat, seperti halnya misalkan MUI setempat itu sebenarnya ada juga kinerja gitu kan. Tapi dengan kehadiran dompet duafa, ketika kita mencari informasi tentang keberadaan di kampung tersebut terhadap pemerintah setempat, dalam hal ini MUI, itu sungguh luar biasa respon terhadap keberadaan dompet duafa. Bahkan sampai saat ini itu senantiasa ditunggu kehadiran dompet duafa untuk ada penyebar dakwah di sana. Dan mungkin informasi yang saya dapatkan juga sebetulnya pasca saya selesai ditugaskan di sana, nah ditawarkan juga dari dompet duafa apakah mau diperpanjang atau tidak. Karena saya bilang kontrak pertamanya 4 tahun, walaupun misalkan dalam hal ini Coach Ustadz Apel lah ya, untuk nambah udah setahun aja di sana. Saya bilang iya sih setahun. Pengen berlama-lama tapi iya, dalam artian yang pertama ya mungkin saya kasih kesempatan kepada dai yang lain juga. Yang kedua ya kita juga ada kesibukan ataupun tugas yang lebih penting mungkin di daerah sendiri. Ya, itu pun 4 bulan ketika saya ditugaskan tuh ya insya Allah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang emang saya tinggalkan gitu. Tapi it's no problem for me ya, itu tidak masalah. Yang terpenting ketika ada panggilan dakwah khusus dari dompet duafa, insya Allah saya selalu insya Allah yang terdepan lah maksudnya gitu. Luar biasa. Ya. Dan itu pengalaman mungkin bagi dai yang diutus ke pedalaman ya, dalam hal ini 3T ini bisa lebih fokus dan bahkan niatkan. Terlebih misalkan yang bujang niatkan untuk cari istri di sana gitu ya, tinggal di sana gitu ya. Kalau yang jomblo ya. Yang bujang. Jadi bisa dakwah seumur hidup di situ. Iya, dakwah emang tinggal di sana. Kan kita melihat kisah-kisah Wali Songo juga seperti itu kan. Lewat pernikahan akhirnya. Iya. Nek, saya mau konfirmasi ke Ustadz Ahmad nih. Apakah di satu titik dakwah kayak di daerah tertinggal itu, daerah paling luar, daerah jauh dari itu, apakah dai yang dikirim hanya 4 bulan kemudian habis itu tidak lagi dikirim dai ke sana atau berulang-ulang? Jadi ada tergantung hasil monitoring dan evaluasi kita. Ada satu titik yang memang kita perkuat ya. Jadi setelah dikirim satu kemudian evaluasi bisa dai yang bersangkutan ditambah masa tugasnya atau diganti dai yang lain. Tapi titiknya tetap sama. Ada yang memang kita geser ke tempat lain. Nah, kenapa kita geser? Pertama, pertimbangannya barangkali di satu titik itu dia sudah cukup misi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali tempat lain ada yang lebih parah dan lebih membutuhkan intervensi dakwah di sana. Gitu. Sehingga itu menjadi landasan-landasan kita untuk menentukan titik dakwah di mana yang kita bisa intervensi. Tetapi memang pada prinsipnya dakwah harus tetap jalan ya. Oleh karena itu di berbagai daerah itu kalau memang apalagi kita sering ya mendapatkan itu surat cinta dari masyarakat sana. Jadi setelah dai-nya pulang tuh kita dikirimin surat. Ustaz, tolong jangan pulang gitu atau dilanjutin Ustadz Budi, orangnya baik. Itu sering kirim surat ke kita. Nah, kita ya alhamdulillah ya, berarti Ustadz Budi termasuk orang yang dicintai oleh jamaahnya di sana. Sisi lain beliau ya perlu juga pulang dulu ke istrinya gitu kan, supaya dia bisa bagi peran gitu. Nah, tapi memang kemudian di tahun berikutnya kita kirimkan dai yang lain. Nah, itu juga untuk penyegaran ya salah satunya. Kalau beliau kan lebih pada memberikan kesempatan pada dai lain. Kalau beliau memang sudah melanglang buana. Tetapi saya yakin
dengan model dakwah yang kita buat itu, poinnya adalah bagaimana masyarakat yang kita berikan intervensi ke sana itu lebih berdaya daripada sebelumnya. Oke. Itu udah. Jadi sebetulnya poinnya bukan pada titik tetap di situ atau tidak, tetapi kita ada beberapa pertimbangan, bisa stay di situ, perpanjang programnya, atau kita pilih tempat lain untuk melakukan program yang sama. Ya. Usulan dari Ustadz Budi tadi, apa nggak disiapkan Ustadz yang jomblo gitu? Nah, untuk program jodoh ke sana. ya, itu justru kita siapkan juga untuk Ustadz Budi sebetulnya. Cuman beliau kan minal khaifin, gitu. Nggak mau buka cabang. Iya, nggak buka cabang, setia pada cintanya. Itu padahal kalau kalau kita japri-japrian tuh waduh luar biasa itu, dari Pak Lurahnya, dari Pak Kiainya. Iya, Nah, justru yang muda-muda yang belum nikah itu memang kita sudah titipi dakwah itu tidak hanya sebentar, kalau bisa nikahi anak kepala suku gitu kan, lumayan kan, dakwahnya masuk, anaknya dapat, warisan juga dapat. Iya, artinya seperti yang sampaikan Ustadz Budi tadi, mereka di sana butuh sekali pencerahan ya, karena ya mungkin karena warga sana jauh dari pusat informasi, sekolah juga terbatas, mungkin tamat SD udah selesai, mereka nggak lanjutin ke SMA. Ya begitu ya Ustadz Budi ya. Betul ya. Tapi nggak punya niat buka cabang sana nggak? Nah sebenarnya gini, Pak. Ini sebenarnya sebetulnya ada satu kunci untuk bisa meraih ke sana gitu ya. Karena mungkin saya atau kita semua ya termasuk orang-orang yang kurang bersyukur, Pak. Ya. Kenapa? Kalau kita bersyukur, insya Allah tambah, Pak. Gitu. Oh iya. Jadi intinya kita syukuri dulu, Pak, istri satu. Nanti Allah kasih tambah lagi satu, Pak. Amin. Karena emang lain sakartum, lazidannakum gitu. Jadi kita kurang bersyukur ya. Kurang bersyukur punya Antum istri juga satu. termasuk berarti ya. Iya. Ini pertanyaan terakhir. Iya. Ustaz. Kita kembali ke pertanyaan dari Jasmili. Kalau dai yang perempuan ada nggak? Di Dompet Duafa? Ya, ada daiyah ya. Daiyah itu ada memang, tetapi tidak banyak. Misalkan program dai ambasador, kita kirimkan ke segmen yang memang banyaknya di sana perempuan. Waktu di Hong Kong tahun 2019 kita kirimkan dua saja, dua orang. Sebelumnya kita kirimkan ke Hong Kong khusus. Kenapa? Karena di Hong Kong banyak pekerja perempuan, sehingga kita kirimkan yang perempuan. Karena ada beberapa pertanyaan atau problem yang kalau disampaikan ke laki-laki itu kurang etis, gitu. Sehingga yang diperlukan perempuan, kita kirimkan yang perempuan. Kemudian kita juga ada asosiasi dai untuk program dakwah perkantoran. Di perkantoran untuk kajian umhat ya, parenting, ibu-ibu itu ada juga. Tapi memang porsinya tidak besar, tidak banyak. Artinya apa? Ketika kita kirimkan ke perbatasan juga agak repot juga kalau perempuan. Iya kan, perempuan ya. Tapi kalau ditanya adakah tidak, ada. Iya. Tapi bisa sekeluarga kali ya. Pak Budi nggak punya niat bawa keluarga? Awalnya waktu dai Tapal Basa itu niat rencana emang mau bawa gitu, Pak. Hijrah sekalian gitu ya. Ya, tapi berhubung sebenarnya udah siap istri ya. Tapi berhubung waktu itu punya baby masih kecil waktu itu ya. Jadi khawatir perjalanan tentang kondisi kesehatan dari bayi karena perjalanan lumayan medannya jauh gitu kan. Termasuk kondisi di sana juga saya lebih baik sendirilah gitu. Saya dalam artian udah nahan dikit dah saya bilang. Jadi itu solusi juga ya. Jadi kalau pengen lama dakwah di sana bawa ke sana. Betul, sebenarnya ada rahasia tapi ya tidak dipublish lah. Ya, luar biasa Ustadz, berbincang kita hari ini sangat menarik. Terima kasih banyak sudah datang ke studio ZTV. Sama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada perbincangan kita pada hari ini dan menjadi inspirasi bagi pemirsa dan sahabat ZTV di rumah, dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih Ustadz Budi, Ustadz Ahmad Pranggono. Sama-sama. Dan kalau boleh pesan terakhir ya, boleh, kalau mau mantauin kegiatan kita, boleh dicek di Instagram kita Cordova_DD. Masalah. Ustadz Budi punya Instagram juga? Ya, kebetulan ketika tugas kemarin di dai Tapal Batas ya, di Tapal Batas kita bikin beberapa dokumentasi ya
termasuk dimasukkan ke dalam YouTube juga ya. Nama YouTube-nya ada Budi Budiman Channel ya. Mungkin bisa teman-teman ataupun siapapun yang ingin melihat kegiatan kurang lebih aktivitas dai tapal batas seperti apa ya bisa dilihat di channel Budi Budiman di YouTube Budi Budiman Channel lah ya. Gitu. Like, share, subscribe. Alhamdulillah pemirsa sudah sampai di penghujung acara kita ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Michael Kaputra, mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kekeliruan. Kita berjumpa dengan tema yang lain di online talk show berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu pakai masker.